Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nurul Nurfa. Nah, di sini aku akan menceritakan bagaimana sih ciri-ciri atau tanda-tanda kita akan melahirkan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dan jangan di-skip ya teman-teman. Videonya tonton sampai habis. Di sini aku akan menjelaskan atau menceritakan pengalaman pribadi aku, tanda-tanda dan ciri-ciri kita akan melahirkan. Oke. Nah, di sini tanda-tanda di sini aku untuk lahiran normal ya teman-teman, karena kalau misalnya lahiran sesar itu kan nggak perlu tanda-tanda karena kan kita tanggal berapa aja kita bisa pilih dan sampai usia minggu ke 39 ke atas itu udah bisa kita operasi. Misalnya kalau kita memilih melahirkan secara sesar. Dan di sini aku menceritakan ciri-ciri dan tanda-tanda melahirkan secara normal. Oke, apa aja sih ciri-ciri dan tanda-tandanya? Yang pertama adalah teman-teman, ketika kalian sudah memasuki usia 37 minggu ke atas, dan biasa aku kemarin itu lahirnya di 39 minggu, itu normal, kecuali kalau misalnya kalian udah 42 minggu ke atas itu nggak normal. Jadi sebelum kalian, misalnya kita ini udah 37 minggu nih, karena kalau 37 minggu kan 37 minggu itu kan usia kehamilan sudah matang dan bayi siap dilahirkan. Tetapi ada yang lewat dari HPL, hari perkiraan lahir. Dan kemarin itu aku 39 minggu teman-teman. Maaf ya, terdengar suara bayinya lagi nangis juga, tapi dia lagi main. Oke teman-teman. Terus setelah 39 minggu, kalian wajib ke dokter. Periksa dulu nih apakah air ketubannya cukup atau posisi kepalanya gimana. Tapi usahakan ya, kelahiran normal ini dipastikan dulu posisi kepala sudah berada di panggul, sudah masuk panggul ya teman-teman. Terus setelah kalian semua mengecek ke dokter, oh ya ini udah siap dilahirkan, kemudian kalian siap-siap di rumah ya. Di rumah itu tanda-tandanya adalah ketika kita akan melahirkan itu, waktu itu yang aku rasakan itu gerakan bayi itu udah semakin kencang, udah semakin aktif gitu gerakannya. Kayaknya dia memang cari jalan keluar gitu ya teman-teman. Terus yang pertama adalah gerak bayi semakin kencang. Salah. Yang pertama itu adalah kalian cek usia kehamilan apabila sudah 37 minggu ke atas. Dan yang kedua, gerakan bayi itu semakin aktif. Terasa aktif gitu dia, kayaknya dia memang cari jalan keluar. Dan yang ketiga adalah ketika kalian sudah merasakan sakit. Misalnya waktu itu aku sakitnya 2 hari sebelum melahirkan ya. Itu ada flag tapi besoknya belum ada tanda-tanda gitu. Dan selanjutnya dan yang ketiga adalah keluarnya flag. 2 hari sebelum melahirkan itu ada flag aku. Flagnya itu kayak ada darah yang berlendir gitu ya teman-teman. Nih seperti ini di atas ya. Selanjutnya yang keempat adalah rasa sakit di bagian panggul terus di bawah perut itu. Kalau pertama-tama itu sakitnya hari ini sakit, selanjutnya hilang gitu. Itu kontraksi palsu namanya. Terus kadang 10 menit itu hilang nanti. Nah, 1 jam kemudian datang lagi itu kontraksi palsu. Kemudian esoknya 7 menit siap tuh aku periksa ke dokter karena aku ini curiga nih kok sakit. Terus 10 menit lagi sakit, terus 15 menit kemudian sakit teman-teman. Jadi waktu itu jam 10 malam aku ke dokter, ke rumah sakit ke tempat bidan. Jadi kita harus sudah menentukan di mana kita akan lahir, ke dokter kah, ke rumah sakit, atau ke bidan tempat persalinan. Nah, aku kemarin pilihnya bidan. Dan itu bidannya udah ngecek gerakannya itu 7 menit itu udah mulai, oh ya ini udah mulai apa gitu. Kemudian dicek dulu, ini mau dicek nggak pembukanya, aku nggak mau karena memang belum mau gitu. Jadi sudah sakit 15 menit sekali, kemudian 20 menit sekali. Nah itu tuh kontraksi palsu. Kemudian 7 menit sekali itu dicek sama bidannya jam 10 malam. Selanjutnya aku pulang ke rumah, jam 2 malam tuh mulai sakit 5 menit sekali. Kemudian hampir semakin sakit gitu. Aku tahan gitu kan. Rupanya
muncul 5 menit sekali, 3 menit sekali tuh kita dikasih jeda untuk istirahat. Sakit terus istirahat lagi, sakit terus istirahat lagi gitu. Tapi emang udah nggak tahan teman-teman, itu rutin waktunya sampai dalam 1 hari itu rutin sakitnya gitu. Nah itu udah kontraksi asli, jadi kalian harus cepat segera ke rumah sakit. Kebetulan aku waktu itu jam 5 subuh ke rumah sakit, dan tempat bersalinnya sampai di rumah bersalin sudah pembukaan 5 dan 6 teman-teman. Kalian harus sarapan ya, harus makan yang bergizi. Kebetulan kemarin waktu itu aku nggak sama sekali nggak selera makan, apa yang aku makan muntah. Jadi kalian harus siapkan stamina untuk melahirkan teman-teman, karena itu udah detik-detik melahirkan. Jam 5 subuh itu aku ke rumah sakit, udah pembukaan 5 dan pembukaan 6. Bayangkan tuh teman-teman. Rupanya kita menahan sakit, bukaan itu bertambah. Tapi alhamdulillahnya ketuban belum pecah. Kemudian sakit terus sampai di tempat bidan tuh bersalin, gerak sana gerak sini, dan sakitnya ya Allah nggak tertahan. Nah, alhamdulillah. Terus jam 8 apa jam 9 jam 10 bukaannya bertambah 7 8 gitu. Pas di jam 11.55 bukaannya full, langsung ketubannya pecah kayak balon diisi air, tus tus gitu, meledak gitu. Dan itu langsung nggak lama kemudian kayak ngeden berapa kali gitu, langsung alhamdulillah keluar teman-teman. Jadi kalian harus siapkan stamina. Sebelum kalian ke rumah sakit itu, kalian udah ngecek kesehatan kalian apakah bisa lahiran normal. Kalian harus makanan yang bergizi supaya kalian kuat untuk melahirkan. Atur pernapasan yang dengan bagus ya teman-teman. Dan jangan lupa berdoa yang banyak teman-teman. Pokoknya kuncinya berdoa. Jangan mentang karena sakit kita tuh mencarut gitu, jangan ya. Yang penting kita sebut nama Allah aja. Apa kepercayaan kita masing-masing, misalnya ya Allah bantu aku, bismillah bismillah, pokoknya sesuai kepercayaan kita masing-masing ya teman-teman. Itu adalah salah satu kunci tanda-tanda. Jadi yang pertama adalah, aku ulangi lagi ya. Jadi yang pertama adalah flek darah, terus gerakan bayi semakin cepat, dan yang keempat itu udah semakin salah. Yang pertama adalah ada flek, tanda-tandanya ada flek, dan yang kedua adalah gerakan janin itu sudah semakin kencang. Yang ketiga adalah perut kita sudah semakin begah rasanya. Terus yang keempat muncul nyeri perut dan kontraksi palsu di bagian perut bawah dan bagian pinggang belakang. Dan yang kelima adalah semakin banyak ya darah. Terus selanjutnya nomor 5 ya. 5, pokoknya aku terusin aja ya teman-teman. Kalian jamnya itu kita harus lihat berapa jam sekali gitu, atau 7 menit sekali, 5 menit sekali, itu dia makin cepat teman-teman. Dan di situ kalian udah harus ke rumah sakit ya teman-teman, jangan telat. Karena kalau misalnya kalian tiba-tiba udah rasa sakit terus masih belum ke rumah sakit, nanti berbahaya ya teman-teman, buat kita dan ibunya dan buat janin kita. Oke, waspada dan kenali tanda-tanda kapan kita akan melahirkan. Semoga yang akan melahirkan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, dimudahkan semua urusannya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya apa yang aku jelaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.